Asa memimpin nasa tingkalan mo ba ini? Edo baca sudah. Ya ada boy ini menit ko ba ini? Menit lang ya ada boy. Ito kami ng pinawantay. Ikaw itu aco kita kami nyanyi. Orang dengerin di sini beda di Pak, siapa? Bagi lagu pertama. Mari kita minta pilihan dari Rohana. Nanti Belum lagi berdoa. berdoa dulu. Mari kita berdoa. Oke, kau doa. Saya berdoa. Aneh. Ay, nah, yung pikong-pikong gimana na? Apo yan, sa berdoa mo yan. Kaulah. Kita berdoa saya berdoa kita. Ini bercakap, ini berdoa. Bercakap tempat kita berdoa. Bah, siapa berdoa? Iya. Nah, Bapak. Deden berdoa. Cakap tempat kita berdoa. Deden berdoa. Minta doa. Mengantung yang ketua kampung. Oke. Cepat. Boy, berdoa kami lang. Deden baca. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari tadi hingga di sini, Tuhan. Tuhan, dengarkanlah lagu dan juga khotbah sebentar lagi, Tuhan. Dan Yesus, amin. Pertama saya minta pilihan dari lagu pertama kita saya minta pilihan dari grup Hana. Grup Hana. Bukan beli. Aja wali. Dalam gelap mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Dengar kedua. Bagi lagu kedua, mari kita nyanyi Raja Wali. Bagi Raja Wali. Bukan ini. Bukan gitu apa itu? Bukan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatan. Oke. Tuhan adalah kekuatanku. Sampai bisa kalian to sing. Oh Tuhan, Kenapa ya? One, two, six. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan sesuatu yang besar. Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi.
akan terbang tinggi bersama Dia. Bunda. Kejap, lagu pembuka kita minta pilihan dari Bunda. Oke, hari ini. Oke. Hari ini 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bibi baru tutup kepala dan Mami pimpin dalam doa. Tuhan Bapa di syurga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah beserta dengan kami sejak dari awal pagi sehinggalah saat ini. Pada petang ini ya Tuhan, kami merasa begitu bersukacita, bersyukur dan juga berterima kasih karena segala berkat-berkat yang Kau berikan. Damai sejahtera, sukacita yang ada dalam hati kami melihat anak-anak ini Bapa begitu senang hati dapat bersama-sama, dapat mengikuti bersama lawatan ini dan juga bergurau senda dan bercakap-cakap dengan nenek. Semuanya Tuhan menjadi satu kesukacitaan di dalam hati kami dan kami gembira melihat perkembangan mereka. Kami gembira melihat kegembiraan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau juga gembira melihat mereka semua. Tuhan, saat ini kami serahkan lagi ruangan ini kepada Engkau, saat ini kepada Engkau Bapa. Apabila kami mendengar firman dalam bentuk renungan pada petang ini, yang sudah pasti itu daripada Engkau Bapa. Berkati Elder Matakim yang akan menyampaikannya, supaya message walaupun ia pendek bermakna dan menjadi bekalan untuk kami sementara kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua itu ya Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu. Semua itu kami mohon, kami minta dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. At kinuboros ko tempo ni kesenang melihat perkembangan seperti itu, mula mempelajari apa sebenarnya pelayanan itu sebagai ulun Kristen ataupun Seventh-day Adventist. Ang matang tako si Salom ng Alkitab, tadi kinaringan salah satu dari kehidupan kamu yang sejati ataupun ibadah kamu yang sejati, dia bilang apa? Sebelum ajar kamu lagi kan tentang ini. Kamu na tahu kamu ada ingat dalam Alkitab, kalau na tahu kamu pernah baca. Apa ibadah yang sejati yang Tuhan cakap dalam Alkitab? Ibadah kamu yang sejati, dia bilang. Apa? Dan bukan saja ya ibadah yang sejati, salah satu daripada yang akan diperhitungkan oleh Tuhan pada waktu dia melakukan pengadilan kepada kita semua. Waktu dia melakukan penghakiman kita semua, pada semua. Dia akan tanya, sama ada kita sudah buat itu atau tidak. Nah, itu sebabnya dia dikatakan sebagai pelayanan yang abadi atau ibadah yang sejati.
Siapa yang tahu? Belum pernah kita belajarkan, belum pernah kamu belajar. Ibadah yang sejati dalam Alkitab mengatakan adalah mengunjungi anak yatim piatu, janda, dan orang-orang yang memerlukan. Nah, inilah ibadah yang sejati. Inilah yang selalu saya ajar kepada kamu. Itulah saya katakan, songkuro kehebat de pelayanan di toko, ong amu untuk kiat nisu de kinaringan aseguna. Sebab Tuhan mengatakan, saya akan cabut apa yang kamu tanam kalau tidak sesuai dengan perintah saya. Nah, itu sudah jelas dalam Alkitab. Kurang nopo bahasa toko semua madu kinaringan atau nopo bahasa toko gamaan toko untuk melayani, ang amunin su ibadah kinaringan dalam Alkitab tidak ada gunanya. Sebab dia akan cabut. Dia tidak akan terima. Sebab itu dia katakan dalam ayat yang saya sebutkan tadi, saya coba tidak sempat mencari tadi, imbas apa yang Tuhan katakan dalam sistem penghakimannya ataupun dalam penghakiman atau pengadilannya. Dia kata, ibadah kamu yang sejati adalah mengunjungi orang-orang yang memerlukan seperti yatim piatu, janda. Inilah. Jadi inilah yang saya coba terapkan kepada anggota-anggota gereja. Bila kita melakukan pelayanan, bosoon menali nomor salung Alkitab. Itu asal guna songkoro kehebatan pelayanan atau gamau nang abuzo. Dan inilah yang saya coba ajar kepada kamu dari anak-anak, lagi dari kecil lagi, dari peringkat kamu sekarang ini. Jadi itu sebabnya saya senang hati melihat kamu aktif di dalam pembelajaran tentang pelayanan. Dan kegembiraan kamu, sukacita kamu itu saya suka. Selagi ia tidak bukan sesuatu yang jahat. Nah, saya ingin teruskan pembelajaran kita petang ini dengan melihat beberapa ayat di dalam Alkitab tentang kamu sebagai anak-anak. Di dalam Matius 21 ayat 16 Tuhan mengatakan seperti ini. Pada satu kali ada satu pertemuan di mana ramai kanak-kanak yang datang dan mereka ini memuji Tuhan. Dan ada di antara murid-murid Tuhan Yesus sendiri, bahkan orang yang di sekeliling mereka sepertinya tidak senang hati dengan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak dalam memuji Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan ayat seperti ini dalam Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Anak-anak sekalian, kamu dengar ayat itu, kamu boleh baca dalam Alkitab kamu. Betapa anak-anak senang hati dengan pujian kamu pada Tuhan. Dan apa saja yang kamu dapat lakukan setakat yang termampu oleh kamu, dianggap oleh Tuhan sebagai satu yang terbaik untuk persembahan kamu kepada Tuhan, pujian kamu kepada Tuhan. Dalam ayat yang lain, Tuhan Yesus mengatakan, saya lupa sudah ayat itu, tetapi dia mengatakan seperti ini. Seandainya manusia atau kita tidak dapat memuji Tuhan, bahkan batu dan batu sekalipun boleh digunakan oleh Tuhan untuk memuji Dia. Apalagi kita sebagai manusia ciptaannya. Nah, dalam ayat yang kedua yang saya ingin baca, dalam Matius pasal 19 ayat 14. Yesus berkata pada waktu itu, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lihat satu ayat yang begitu luar biasa. Bahkan Tuhan mengatakan, anak-anak ini tidak boleh dijadikan contoh sebagai orang yang melakukan keselamatan. Dia kata, orang-orang yang datang kepada saya ini, mereka lah contoh. Anak-anak yang datang kepada saya, tadi Tuhan Yesus, itu suntu inginkan keselamatan, inginkan kerajaan surga. Kenapa? Dalam ayat yang lain Tuhan Yesus mengatakan,
Ong ingin kau datang selamat, mesti lumu kau datang anak. Apa maksud ayat ini? Saya minta dulu kamu punya pengertian. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kalau kita mau selamat, kamu mesti menjadi seperti kanak-kanak? Apa maksud ayat ini? Nah, ini pun belum kita pernah belajarkan dalam kelas kita, kelas Pathfinder. Siapa yang boleh bagi pendapat ataupun pengertian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dalam bahasa Rumus, ong ingin kau nak keselamatan, mesti miguli kau semusuh di titang anak. Kenapa budak-budak diambil contoh sebagai orang yang boleh diselamatkan? Oke, satu, jujur. Ada lagi? Comel. Siapa cakap bilang kalau mereka comel? Oke, rendah hati. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Ada satu definisi dia yang paling tepat. Oke, bayangkan kalau kanak-kanak itu baru saja lahir. Apa yang akan terjadi kalau orang tua dia tidak jaga? Iya. Dia tidak boleh hidupkan. Begitulah dengan kita. Kalau kita mau selamat, kita harus bergantung kepada Tuhan. Seolah-olah kita tidak boleh hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya anak-anak diambil oleh Tuhan sebagai contoh, sebagai ingin keselamatan. Ya, saya mau anak-anak belajar dari kecil lagi ataupun dari umur kamu sekarang ini, kamu paham tentang ini. Sebagaimana kamu bergantung kepada ibu bapak kamu untuk hidup. Walaupun sekarang kamu nama syukur dengaran, kamu tuh udah mendoing, sekali tak mau udah kone. Walaupun kamu sudah besar sedikit sekarang ini, kalau Tuhan atau ibu bapak kamu tidak jaga, tidak juga ketentuan hidup kamu, Tuhan. Nah, begitulah contohnya. Artinya kamu berharap benar-benar kepada orang tua untuk kelangsungan hidup kamu. Begitulah cara kita berharap kepada Tuhan. Benar-benar ko maratori kinaringan sebab elaan ko aso ko posisyan bahagi dito ko okon ko ikinaringan naman naud. Jadi sekali lagi saya katakan, saya ulangi, saya bangga, saya berterima kasih dengan keaktifan kamu. Inilah peluang-peluang kamu untuk mempelajari kebenaran seperti ini dari kecil lagi. Baru-baru ini kita melihat tulisannya White dalam Roh Nubuat. Saya kata ada orang tua yang menangguhkan untuk mengajar anak-anak. Ada orang tua yang beranggapan dat mga podok petang anak sukod-sukod doon pemajaran lagi. Banyak sekali contoh seperti ini yang anak-anak mereka tidak menjadi baik. Salah satu contoh yang paling ketara, kita punya presiden dulu. Ini cerita sekedar cerita satu contoh adalah pastor mendatang gaban. Begitulah prinsip dia pada anak-anak. Dia mempunyai ramai anak laki-laki yang berpelajaran. Tetapi pada waktu mereka budak-budak atau kecil, orang selalu mengatakan, pastor, kenapa tidak ajar anak-anak kau? Dia kata, mereka belum mengerti. Tunggu dululah mereka besar sedikit baru saya ajar. Masalahnya bila anak ini sudah besar sedikit, sudah banyak pergaulan dengan orang luar, apa yang bapaknya ajar dia tidak mau terima lagi. Sehingga ada anak-anak dia yang keluar daripada Seventh Day Adventist. Jadi itulah masalahnya pengamu ajari tangan angkat tepodok. Dalam tulisan Ronobat Ellen White mengatakan sebenarnya anak-anak itu mempunyai kepahaman tersendiri. Asalkan kita ajar dengan sungguh-sungguh, dengan jelas, dengan tepat, dengan jujur, mereka boleh mengerti pada tahap mereka masing-masing, pada tahap usia mereka masing-masing. Jangan tunggu perimenan dan support dan ajaran lagi. Masalahnya kadang-kadang kalau mereka sudah besar. Jadi inilah juga salah satu daripada kebaikan Pathfinder ini. Ada kelas dia masing-masing pada peringkat umur tertentu untuk mendidik di tangan anak. Itu edan di toko. Dan salah satu daripada perjuangan kita sekarang ini adalah belia-belia. Ramai di antara belia kita yang pada usia tertentu mereka hilang.
pada tahap tertentu mereka hilang. Yang paling ketara yang selalu berlaku ada pada tahap mereka memilih pasangan. Pada waktu itulah kebanyakan daripada kita sudah membelakangkan Tuhan karena lebih menurut keinginan sendiri. Dalam pelajaran sekolah sahabat hari ini, dalam dewasa itulah yang dipelajari. Masalah yang sering berlaku kepada kita adalah lebih suka maksud to keberasa kinaringan avantang ako sudahan daw. Nedaan to ko nariadina akal to ko idat alasan. Itulah masalah kita. Kita sudah tahu kebaikan apa yang diajar oleh Tuhan. Kebaikan yang paling utama adalah keselamatan. Tuhan sudah mengatakan kalau kamu setia menurut semua yang saya kata selamat. Tetapi kita masih lagi menyimpang. Nah, kita mau mengajar kamu dari kecil lagi tentang ini. Supaya antar to podo kung hondom ni boros kinaringan. Karena itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Kali kinaringan melalui di Musa, ajarlah anak-anak kamu berulang-ulang. Pada waktu kamu masa berada di rumah bersama-sama, dalam perjalanan atau di mana saja. Ceritakan kepada anak-anak apa yang telah saya buat dengan kamu. Tapi itulah salah satu yang dibaru oleh Tuhan adalah bagaimana dia berusaha untuk membebaskan orang Israel mantan di perhambaan di Mesir, tetapi mereka gagal memberitahu itu kepada anak-anak. Sehingga ada anak-anak mereka yang tidak tahu apa yang berlaku, apa yang Tuhan lakukan kepada orang tua mereka pada waktu dulu. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu tanggung jawab yang besar kepada pemimpin-pemimpin gereja. Kamu memberitahu anak-anak apa yang Tuhan telah lakukan kepada gereja kita selama ini. Kalau itu sekali lagi saya ulangi, saya senang hati dengan keadaan ini dan mudah-mudahan satu yang perlu kita perhatikan adalah semakin aktif kita, semakin Irogon berusaha untuk memadil di toko. Jadi ini yang perlu kita hati-hati. Dia tidak senang hati sebenarnya kalau dia nampak kita begini. Sudah tentu hari ini dia berteriak apabila dia nampak kamu aktif di gereja. Ada tentu dia marah pada waktu itu. Dia mengatakan, apalagi yang perlu saya buat ini untuk mengurungi di keadaan. Jadi kita harus hati-hati. Kalau itulah kita harus konsisten. Kalau kita sudah tahu itu yang benar, itu yang baik, jangan kurangi. Kita sudah tahu kesudahan daripada apa yang Tuhan ajar kepada kita. Jadi kita buat. Jadi selain daripada ini sudah tentunya kinarikatan untuk Komunitas yang City memang dia sebagai pemimpin atau hinomod atau satu perancangan tuh mengimutok ay ataupun mikilo mengobit kumadinayat gabatok kabasa ko hininga bilan to ko dinay si society o bari batangan na daw si sumok na buli barasondot anta de kinapadsuan dati dinay mungkin insan ang gidet kinarikatan daw sa gereja pinamantay dat nemot dito ko sa kobay adi ang parikot to ko dia dito rin sa rinsan sekurang-kurangnya bari kemantan dinay itong anggota tudo makarikot to ko datang iso dugo nindo ko dua tinay dat pangali-ali kayo tika tindang ada kuno ka. Adi itu sebab saya senang hati untuk membawa kamu datang ke sini. Boleh bersandar macam tadi kamu semua adalah cucu-cucu dia sebab dia memang sudah veteran di antara kamu lebih tua dari saya sebagai ketua gereja. Jadi satu kegembiraan bagi dia apabila kita datang bersama-sama dia dapat melihat keadaan kita sebagai anggota-anggota gereja Pinawanta. Itu inilah aku memang setiap kali kata ini salah satu barusan dinay no. Ang alali ko sorry ka dinay. Yo ko nga ako sembayang ako dibilang. Aki mati ako dito. Jadi ini salah satu tujuan at kebaikan na kita dapat datang pada perang ini sekurang-kurangnya inay kemot tiyak keadaan dito ko walaupun amun to ko sana. Harap keadaan seperti ini baar na po kekuatan dito ko, baar na po semangat dito ko untuk terus melakukannya di masa-masa akan datang. Bahkan lebih lagi menatau sampai ke agama to gulo sampai ke panang kokorui. Nah, untuk dinay sekali lagi higak to ko to minsan po nang dumhang niyo si nga kasupakudot.
iba sa daw dat mangasip dat kinaringan irino ko iri. Inan to ko dat ilatar belakang dina diti dat antar sombo. Dia coba mungkin do buli baru sendot agaso ko mantad kay pengalaman dito ko kondil sebab sekurang punanya itu kau mungkin akon ko bobulisan to ko dan sebagainya tapi ini ilan to ko di perjuangan daw ya dino sampai di dino akon ko sinang utudun no menerima ada kebenaran dayad kay na kadang sebab agkedat baru di pastor baru-baru itu cuma yang to ko untuk dinai aku dan nak menelingan nanti aku nanda mani borosip sendiri naik dia ada undun datang lihat ke ini nga bolisan masalah daw makipag saudara nga ama aku ndat mungkin do handa bu na taon mungkin sarobonit ko daw ito nga pakasan daw di gulo ito nga gonding inara masumang dat Kristiyan atau sumang di nga kinginan na patagon ito nga ko daw atong kisadan ito nga mukiri kenubasan daw dahil. Jadi sampai di dina nga amo dapat memodsuto ba mimong mengikut dat kubasan dito ko. Imang amo podso nang ya dinay. Supaya ko iduanan sa ko ito ko dapati nga modsu nga nano ako dan perkembangan daw di sini no. Nga ini nih habal pastor kudu berdoa to ko untuk dinay di tika di pastor itu. Meskipun saudara nga ay duanan itong gonding daw ay patutud. Nakang pagyom nunig ginamadina di gulo dit bila sumut di kabanaran nga iniduanan daw sa kobe itong kodori kawasan di gulo. Okon ko isa perkara dat o sinang. Nasa pagyom itino charadot magtokodot torimaon atau iko sa kinaringan. Kaya pagyom marap tokodot okon kamay kasetakat ino taho dita daw. Kopya sa mong toko bago din nasid sorga. Neto nga adti ko to muda po. Pasubang sid sorga kakali dat atutunan ni ko inadat itinet odon na hadiri na rikot na hasid bala daw. Memang ya dino dito kakali ang naman ni ko. Sekiranya kita semua selamat, kita masuk ke sorga. Satu masa kamu masih ingat nenek ini. Dan kamu akan mengatakan kami pernah datang ke rumah nenek ini. Dan nenek juga begitu. Kamulah yang pernah melawat sana saya. Kamulah yang pernah memberi hiburan kepada saya. Kamulah yang pernah memberi kekuatan kepada saya sampai saya masuk surga. Dia masih mengenali kamu di sana nanti. Seandainya kita semua yang ada pada hari ini selamat dan semua masuk surga. Harap itu kita punya perjuangan. Jadi saya rasa itu saja renungan untuk petang ini. Tuhan memberkati. Sampai di surga itu kan. Sampai di surga sekali tebar. Oke. Apa lagu penutup? Lagu penutup. Lagu penutup minta dari kepala bagi lagu penutup mari kita menyanyikan Apa? jangan lelah. Jangan lelah. 1, 2, sing. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ingusan tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ingusan tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Kinaringan dahay dit osundu asamod om no pono do kuasa. San pabagu makiam puno koy nuno po ikitelanjuran dahay kesilapan ikara ato om idosa-dosa dahay. Juga terima kasih Tuhan sebab dengan izin dan berkat-Nu nakadapat ako'y bago rumikot City Nusrepiano melawat City Nay. Terima kasih lagi itu selamat di perjalanan hari Mikot City. Umarap ako di malaikat Nu terus bersama-sama dahay sehingga selamat ako sampai ke Gulibago di tempat dahay masing-masing. Terima kasih lagi itu siad kinarikatan dahay diti nakadapat ako pabaro do kebaktian do tanima. Om nakabarajal ako'y bago do piro-piro boros nu silsalom nut Alkitab. Kumadi naikan diri, kumadi tanga dahay sa kobyay, kumano gidi tanganak. Indamo ko supaya Tuhan Roh Kudus nu bekerja silsalom na ginamo dahay masing-masing. Supaya ko sandot sid ginamo dahay sid penghoratisan dahay ipelajaran diri. Supaya anu dahay sebagai isa o panduan dat o boleh memimpin dahay supaya atatap silsalom ni kebenaran nu sampai kesudahannya. At iri adalah harapan yang istimewa untuk anak-anak ini. Sebab itu na permulaan dia bertumbuh silsalom di kebenaran nu, bertumbuh silsalom na pelayanan yang sebenar. Dan mudah-mudahan itu satu pembelajaran yang baik bagi anak-anak ini untuk memahami di peranan atau tanggung jawab dahay anggap diri sebagai umat Tuhan bukan saja sementara di pemagunan tetapi untuk menuju insyaallah na keselamatan. Dan asa berosondot ampo oratisan ita banal atau ita patut oleh karena mengopodok po. Sebenarnya asa kaitan dari segi umur tetapi siad pribadi atau sid pendidikan. Mada ita nakon diri dino ataupun antad sidang mudahin. Dan mengubah si tanganak supaya hatul ibatan si tinagubangan na kinaringan pembara kesediaan untuk mengilili di kebenaran anta di topodok po. Juga kumadinay supaya dapat dia sedadek penghiburan kekuatan untuk terus bersabar dalam menghadapi kehidupan yang memang apagon sitid pemagunan dan apa ilaan sera o kerikatan Tuhan Yesus kumendugo. Nasyukur puji Tuhan sebab kasih pokok ipendirian dinay panaw kaapabag. Tuman tadi timpu ni nga akon ko sinang bahagi daw untuk menerima dikau sebagai kinaringan atau juru selamat daw. Tetapi dia sudah berusaha untuk meninggalkan segalanya. Yad ke pelajaran sekolah sabat biano. Ong ingin sumuni silsalom na kebenaran mesti matay po ikon diri. Maksudnya polingan ni cara hidup kon diri, polingan ikon diri sepenuhnya dan mempunyai kehidupan yang baru. Sumuni sebagai ulun na bago silsalom ni kebenaran. Supaya asanganu ijanji de kinaringan di mana na keselamatan. Tuhan saat itu san pabago pasrahon ku iti tanganak kumalikaw dengan keadaan-keadaan mereka masing-masing karena saya percaya Tuhan boleh membentuk mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Dan juga pasrahon ku dahay kumalikaw inay kabagmon Surapiano kapasok ko dan Tuhan sudah melihat perjuangan Daud selama ini dan Tuhan sudah melihat kesudahan daripada kehidupannya yang sudah tentu tersedia keselamatan bagi Daud. Mudah-mudahan ini secara konsisten untuk terus bertahan silsalom di kebenaran supaya mana-mana kau singkop ijanjinu atau keinginanmu untuk mengimut dinay depan pasti silsalom kerajaan di sorga om kopi samo ko bagus sori dalam isa o kehidupan sampai pendaid tit ason o kepagasan ason o ikesusaan. Terima kasih Tuhan sebab diperhatian no kumadahay. Terima kasih di fasa no mengini dan mengambat di permintaan atau harapan diti. Bahagi di tangana, bahagi di naikon diri, bahagi dari sokovyay. Om sekali lagi biar no irencana no koti tembus. Sebab kasih pokok setiap daripada yoko diti Tuhan lebih mengetahui apa yang perlu dan terbaik bagi dahay. Kena doa dahay kumadikaw, singaran di tanaknu Tuhan Yesus, kinaringan ang juru selamat dahay. Amen. Amen.
Hah? Nama mami. Tanya saya. Tanya sana.